Pesantren Al-Wafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'min al-qailu fi kitabihi al-aziz walillahi al-asma'il husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzawna ma kanu ya'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin pemirsa Fuldapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas berkaitan dengan fikih asma'illahi wa sifatih, yang dimana pertama-tama kita akan menyampaikan berkaitan dengan kedudukan ilmu tentang asma'illah wa sifatihi. Tapi sebelum itu saya sampaikan bahwa kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Oke, kita bahas kedudukan ilmu tentang asma'illah wa sifatihi. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, fikih atau pemahaman tentang asma'illahi wa sifatihi atau asma'ul husna merupakan bahasan yang mulia dalam khazanah ilmu keislaman. Bahkan ia adalah ilmu fikih yang paling agung atau sebut dengan fiqhul akbar. Fiqhul akbar itu adalah pemahaman yang agung. Adapun fikih asmaul husna ini termasuk kategori paling awal atau paling terdepan dalam cakupan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis ini sangat masyhur di kalangan kita semua. Artinya adalah siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan pahamkan ia di dalam ilmu agama. Dan ilmu agama yang paling utama dan paling terdepan adalah pengetahuan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdul Razak di dalam kitabnya mengatakan bahwa pengetahuan tentang asma'illah wa sifatihi adalah satu ilmu terdepan dan paling awal di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Pengetahuan tentang asmaul husna ini merupakan objek termulia yang digandrungi jiwa manusia, dan ia merupakan sebaik-baiknya ilmu yang harus diraih mereka yang mendapatkan petunjuk dan hidayah. Jadi fikih asmaul husna ini adalah satu ilmu yang harus diraih pertama kali oleh seseorang yang mendapatkan hidayah. Kita semua seorang muslim seharusnya mengedepankan untuk mengetahui atau memahami asma'illahi wa sifatihi dari ilmu-ilmu yang lainnya. Bahkan ia merupakan tujuan utama dan terakhir yang hendak diraih oleh mereka yang berlomba dan saling bersaing merebutkannya. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus kedepankan, yang kita pertama kali pelajari, yang kita dalami adalah asma'illahi wa sifatihi. Ilmu ini bagaikan tiang pancang menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah pintu utama meraih kecintaan dan keridhoannya. Mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dari asma'illahi wa sifatihi adalah sebuah jalan, adalah sebuah tiang atau jalan menuju kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, "Man 'arafa Allahu bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahallah." Artinya adalah barang siapa yang dia mengetahui Allah atau mengenal Allah melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, artinya dia paham
betul berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifatnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ahabbahu la mahala. Allah akan betul-betul mencintainya. Itu kata Ibnu Qayyim. Maka di sini disebut oleh Syekh Abdul Razak bahwa itu adalah salah satu jalan jalan lurus, jalan utama menuju cinta Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap bangunan itu memiliki pondasi, maka pondasi agama adalah iman kepada Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga sifatnya. Maka semakin kokoh sebuah pondasi, maka ia akan semakin kuat menopang bangunan tersebut. Jika pondasinya itu kuat, maka bangunannya akan kuat. Tapi kebalikannya, jika pondasinya jelek, maka bangunannya pun akan jelek. Ibnu Qayyim mengatakan, siapa yang ingin membangun gedung yang tinggi, kata beliau, maka ia harus mengukuhkan pondasinya. Dan ia juga harus selalu terus memantau pembangunannya. Sesungguhnya bangunan yang tinggi menjulang bertumpu pada kekuatan dan kekokohan pondasinya. Amal perbuatan dan derajat kemuliaan seseorang ibarat satu bangunan, sedangkan pondasinya adalah iman. Jadi sebenarnya gini, seorang yang membangun satu bangunan, dia ingin membangun bangunan yang sangat tinggi. Maka yang perlu diperhatikan yang pertama kali itu adalah pondasinya. Pondasinya diperkuat. Karena bangunan tersebut akan kokoh selama kokohnya si pondasi. Tapi kebalikannya, kalau pondasinya jelek, maka bangunannya pun akan jelek. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Lalu amalan perbuatan seseorang dan derajat kemuliaan seseorang itu ibarat bangunannya. Jadi amalan kita, sholat kita, puasa kita, haji kita itu adalah haji kita. Terus derajatnya dia itu sebenarnya adalah bangunannya. Lalu kemudian keimanan dia kepada Allah dan pengetahuan dia terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah pondasinya. Maka jika kita bagus di amalannya, bagus di sebuah amalan-amalan keseharian kita, tapi pondasi kita jelek, itu akan lawan dalam apa? Dalam kehancuran. Setelah pondasi bangunan ini kuat dan kokoh, ia akan menopang bangunan itu menjulang tinggi. Jika salah satu bagian bangunan ini rusak, perbaikannya pun akan mudah. Jadi kalau kita contohnya nih, membangun satu bangunan, kita perhatikan pondasi dengan kuat, kokoh. Kita mau bangun contohnya 15 lantai dan pondasi itu siap untuk apa? Untuk menahan untuk menahan bangunan yang 15 lantai itu. Ya, maka jika terdapat kerusakan pada bangunan itu mudah sekali untuk diperbaiki. Memperbaiki bangunannya lebih mudah daripada memperbaiki pondasinya. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Namun jika pondasi bangunan tersebut tidak kokoh, kata beliau, maka bangunan tersebut tidak mungkin dapat berdiri dengan kokoh. Tidak ada kekuatan. Jika nanti salah satu bagian dari pondasi ini rusak, bangunan itu pun pasti akan roboh. Pemirsa Muldafi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita perlu perhatikan. Pondasi kita. Tidak salah seseorang mendalami amalan-amalan dia, mendalami kaidah-kaidah dia beramal. Bagaimana sifat sholat Nabi yang benar, bagaimana haji yang benar secara kaidah, bagaimana puasa yang benar secara kaidah, tapi jangan lupakan akan pondasinya. Karena amalan tersebut mudah rusak dan tidaknya saat ketika pondasinya kuat atau tidak.
Bahkan ada seorang yang beliau sebutkan di sini, orang yang arif atau orang yang ahli, orang yang mengetahui ilmu, pasti akan memikirkan peletakan pondasi yang benar dan kokoh terlebih dahulu. Sebelum apa? Sebelum memikirkan bagaimana bangunannya. Dia akan berpikir bagaimana si pondasinya itu kuat, kokoh. Tapi kebalikannya, orang yang bodoh, orang yang dia minim ilmu, orang yang dia hanya ingin melihat bangunan yang indah tanpa melihat, dia akan memperhatikan betul tentang bangunannya, tapi dia lupa terhadap pondasinya. Kita berada di mana nih? Kita umat yang, kita seseorang yang memperhatikan pondasinya terlebih dahulu, ataukah kita terfokus kepada amalan kita sehari-hari atau bangunannya? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Poldapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, perhatikan terus pondasi kita, perhatikan terus iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang didorong kuat dengan pengetahuan kita terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena itu adalah sebuah pondasi kokoh. Jika kita melakukan sebuah kesalahan di dalam amalan kita, itu mudah sekali kita perbarui atau perbaiki daripada memperbaiki pondasi kita, yaitu keimanan kita dan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Puldap yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dan Allah telah menjelaskan mengenai hal tersebut di dalam firman-Nya, afaman assasa bunyanah ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjid atau bangunan di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam api jahannam? Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 109. Anda tadabburi ayat tersebut, At-Taubah ayat 109. Baca, pahami. Mana yang benar? Mana yang baik? Yang baik itu yang pertama. Ya, yang dia mendirikan masjid atas dasar takwa kepada Allah. Dia mendirikan sesuatu, dia melakukan sesuatu atas dasar apa? Atas dasar pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Posisi pondasi, kata beliau, posisi pondasi sebuah gedung yang akan dibangun laksana tenaga bagi tubuh manusia. Jika tenaga dalam dirinya itu kuat, maka tenaga itu pasti akan mampu menopang tubuh manusia dan mencegah dari berbagai kendala. Ya, jadi pondasi di dalam tubuh manusia. Kalau tadi kan pondasi dalam bangunan, sekarang pondasi dalam tubuh manusia itu ibarat kekuatan. Kalau seseorang kuat, dia mampu untuk menopang dirinya berjalan, ya, dan dia mampu untuk melalui rintangan-rintangan jika di dalam dirinya ada kekuatan. Kebalikannya, jika seseorang tidak memiliki kekuatan, maka dia mudah terjatuh, mudah hancur, ya, mudah terpengaruh. Jika tenaga dalam diri itu kuat, maka tenaga itu pasti akan mampu menopang tubuh manusia dan mencegah dari berbagai kendala. Namun, kata beliau, jika tenaga dalam tubuhnya lemah, tentu ia tidak akan mampu menopang tubuhnya dan akan mengalami banyak kendala. Gitu ya. Maka itu,
Jadikanlah bangunan dirimu bertumpu pada kekuatan pondasi iman. Jika sesuatu ketika di atapnya ada bagian yang retak, akan lebih mudah untuk mengetahui daripada mengetahui bagian pondasi yang rusak. Betul? Ya, jika bangunan di dalam rumah ini, contohnya, ada yang retak, ada yang rusak, kita lebih bisa melihat dan bisa memperbaikinya. Coba bayangkan kalau pondasinya yang rusak, tak terlihat. Bahkan hancurnya bangunan ini pun, ya, kita tidak ketahui. Pemirsa yang budiman, ya, pemirsa Podap yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, beliau juga mengatakan pondasi yang dimaksudkan pada bahasan di ini terdiri atas dua perkara. Pertama, sahihnya ma'rifah atau pengenalan kepada Allah, perintahnya, asma serta sifat-sifatnya. Yang kedua, hanya tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada yang lain. Jadi pondasi menurut beliau di sini, ya, beliau ya mengatakan bahwa pondasi di sini artinya adalah kekuatan atau sahihnya ma'rifah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala betul-betul, ya, betul-betul dia kenal. Saat ketika dia melakukan ibadat-ibadat apa saja, dia betul-betul kenal dengan zat yang dia ibadahi. Dia kenal juga terhadap perintah-perintahnya. Ya. Kenal juga dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Yang kedua, pondasi yang kedua adalah tunduk dan patuhnya ia kepada Allah dan Rasul. Ya, itu pondasi juga, dia tunduk, taat, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Itu pondasi, ya, menurut Syekh Abdul Razak di dalam kitabnya Fiqhu Asma'illah wa Sifatih. Inilah pondasi terkuat bangunan Islam. Keduanya harus dijadikan sebagai pondasi bangunan yang didirikan oleh tiap hamba Allah. Dua hal tersebut tadi apa? Yang pertama adalah benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal perintah Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jika Allah dan Rasulnya mengatakan sesuatu, tidak ada kata lain kecuali ta'ah wa sam'ah. Dia taat dan dia mendengarkan. Itu yang harus ada dalam diri kita. Pondasi itu, jika pondasi itu kuat dalam diri kita, insya Allah hal lain pun kuat di dalam diri kita. Jikapun ada kecacatan di dalam ibadah kita atau di dalam amalan kita, ya, tapi jika pondasi kita kuat, itu akan mudah sekali, ya, memperbaikinya. Oleh karena itu, begitu banyak dalil di dalam Al-Quran Al-Karim yang mengokohkan dan juga menguatkan pondasi dan landasan. Bahkan hampir tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang tidak menyebutkan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Hal ini menjadi bukti konkret betapa urgennya pengetahuan tentang asma'ullah wa sifatih dan semangat untuk mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, ya, berbicara dalam Al-Quran berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau adalah satu bukti yang konkret bahwa kita betul-betul harus harus mempelajari tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Ya. Jika kita menganggap bahwa diri kita seorang yang beriman kepada Allah dengan sesungguhnya iman, maka jangan lupakan untuk mempelajari dan mengetahui tentang asma'illahi wa sifatih. Kenali Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah orang yang sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tingginya kedudukan pengetahuan mengenai Asma'ullahi Husna karena ia merupakan tujuan utama diciptakannya manusia, perwujudan eksistensinya. Jadi begitu tingginya kedudukan mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sebuah tujuan. Tujuan hidup kita apa? Mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta itu kita masuk surga. Ingat, amalan kita saja tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Apa yang memasukkan kita ke dalam surga? Cinta Allah. Tapi banyak hal yang mendorong kita ke dalam cinta Allah Subhanahu wa taala, dan hal yang terbesar menghantarkan kita ke dalam cinta Allah Subhanahu wa taala adalah pengenalan kita terhadap nama Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ingat Ibnu Qayyim tadi mengatakan, man arafallahu bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahalah. Itu ingat baik-baik. Barang siapa yang dia mengenal Allah dari nama-nama Allah dan sifatnya, Allah akan betul-betul mencintainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, ya, bersabda menjanjikan kepada umatnya, ya, bahwa orang yang dia mengenal Allah, ya, dan meliputi nama-namanya juga sifatnya, maka dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Semua kita menjadi orang-orang yang Allah takdirkan dan Allah berikan hidayah untuk mengenal Allah dari nama-namanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan masuk surga karenanya. Karena itu, kata beliau, ketauhidan yang diciptakan Allah bagi makhluknya agar mentauhidkannya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tauhid ma'rifah wal itsbat. Tauhid yang bersifat pengenalan dan penetapan. Yang kedua, tauhid al-iradah wat talab. Tauhid yang bersifat kehendak dan permintaan. Tauhid yang pertama tadi, tauhid ma'rifah wal itsbat, artinya adalah tauhid dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui pengenalan dia dan penetapannya. Seperti apa? Tauhid rububiyah. Pengenalan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menetapkan bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan tauhid rububiyah. Ya, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat nama-nama Allah dan sifatnya, tauhid asma wa sifat. Bagian kedua, tauhid al-iradah wa talab, tauhid yang bersifat kehendak dan permintaan, yaitu tauhid ibadah atau disebut dengan tauhid uluhiyah. Ya. Iradah wa talab itu adalah satu, ya, permintaan atau kehendak. Jika Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita untuk melakukannya. Kita berpuasa, kita sholat, kita haji, itu semua adalah kewajiban kita, ya. Dan jika kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan hal tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang bertauhid uluhiyah. Sekali lagi, ya, tauhid makhluk itu di dalam mentauhidkan Allah SWT ada dua. Yang pertama tauhid ma'rifah wal itsbat, yaitu tauhid pengenalan dia dan penetapan. Yang kedua adalah tauhid iradah wa talab, tauhid yang bersifat kehendak dan permintaan. Tauhid pertama yang ia bersifat pengenalan dan penetapan didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Artinya Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Yatanazzalul amru bainahun, ya. Agar kamu mengetahui bahwa Allah perintah Allah SWT berlaku padanya. Yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir,
supaya kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, ya, dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Pemirsa Kuldapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ini dalil tauhid yang pertama tadi, tauhid ma'rifah dan tauhid itsbat. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan Allah yang menciptakan 7 lapis bumi, dan Allah turunkan perkara-perkara dan perintah-perintah di antaranya. Artinya adalah bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu ini. Jika kita mentauhidkan Allah dengan segala sesuatu yang diciptakan Allah, berarti itu artinya apa? Tauhid rububiyah, ya, atau tauhid ma'rifah wal itsbat, ya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian mengetahui, ya, supaya kalian mengetahui bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu qadir, ya, mampu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Adapun tauhid kedua yang ia bersifat kehendak dan permintaan didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini dasar dalil yang kedua. Dalil yang kedua berkaitan dengan ubudiyah atau uluhiyah, ya, atau tauhid al-irada wal talab. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah. Pada ayat yang pertama dalam surat At-Talaq, atau dalil yang pertama berkaitan dengan tauhid ma'rifah wal itsbat, dijelaskan bahwanya penciptaan itu bertujuan agar manusia memiliki pengetahuan tentang tujuan tauhid tersebut. Ya. Di dalam surat At-Talaq tadi, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin, Allah yang telah menciptakan langit 7 lapis dan bumi 7 lapis, dan Allah turunkan perintah di antara keduanya supaya apa? Supaya makhluknya atau hambanya memiliki pengetahuan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari perbuatannya dan dari nama-namanya. Itulah yang disebut dengan, ya, tauhid ma'rifah wal itsbat. Adapun ayat kedua atau dalil yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata beliau, dijelaskan bahwa penciptaan bertujuan agar manusia hanya beribadah kepada Allah. Ya. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala, ya, beritahu kita tentang tujuan penciptaan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam Al-Qur'an Al-Karim bisa kita jumpai banyak sekali ayat-ayat yang mengandung perintah kepada kita untuk mempelajari ilmu tentang Asmaul Husna yang mulia. Di samping memberikan perhatian yang serius terhadap landasan tauhid yang agung. Ya. Jamaah pemirsa Kuldapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an sangatlah banyak ayat-ayat menerangkan kepada kita atau memperlihatkan kepada kita begitu urgennya kita mempelajari asma'illah wa sifatihi, dan bentuknya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang pertama adalah fa'alamu annallaha azizun hakim. Ya, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha bijaksana. Aziz, Hakim. Dua nama, Azizun, Al-Aziz dan Al-Hakim. Ayat kedua Allah mengatakan wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Allah sebutkan juga, Allah perintahkan juga untuk kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala alim. Ayat selanjutnya wa'lamu annallaha bima ta'lamuna basir. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas segala sesuatu apa yang kalian lakukan. Di sini Allah perintahkan kepada kita untuk mengetahui
ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Juga Allah mengatakan wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun dan Penyantun. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Al-Halim, bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Juga Allah mengatakan wa'lamu annallaha sami'un alim, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Di sini Allah juga ajarkan kepada kita, perintahkan kepada kita untuk mengetahui Allah, bahwa Allah itu Sami' Al-Alim, As-Sami' Al-Alim, ya, Maha mendengar, Maha melihat. Jadi Anda jangan bermain-main bahwa Allah Subhanahu wa taala, bermain-main dengan dosa, bermain-main dengan maksiat, bahwa ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Al-Alim. Allah Maha mendengar, ya, apa yang diucapkan, bahkan apa yang terbisik dalam hati. Allah juga Maha melihat apa yang kita lakukan secara zahir atau secara tersembunyi. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Juga Allah mengatakan wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dan Maha terpuji. Di sini Allah ajarkan kepada kita untuk mengetahui bahwa Allah itu ghani, Allah Maha kaya. Jika Anda meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika Anda butuh sesuatu, mintalah sama Allah. Karena Allah lah yang Maha kaya, bukan manusia. Manusia itu diberikan hanya sekedar amanat. Sesungguhnya harta tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Maka jika kita mengetahui Allah Al-Ghani, maka ya harapan kita cuma kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rezeki ini. Allah juga mengajarkan kepada kita i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Ya. Kita mengajarkan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan lagi sekarang untuk kita mengetahui bahwa Allah itu syadidul iqab, adalah Maha yang keras di dalam siksaannya. Ya. Makanya pelaku maksiat harus tahu ini, ya, bahwa Allah syadidul iqab. Allah itu sangat berat siksaannya. Jangan sepelekan siksaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga akhirat. Maka jika seorang mengetahui Allah dengan bahwa Allah itu adalah syadidul iqab, kita semakin takut untuk melakukan apa? Maksiat. Itulah gunanya, ya, fondasi kita ketika kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Ya, bukan hanya mengetahui, tapi benar-benar menelaah, ya. Sehingga apa? Ketika kita mau melakukan satu kemaksiatan, kita tahu bahwa Allah melihat kita, kita tahu bahwa Allah mendengar kita, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat pedih siksaannya, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat apa? Ya, sangat pedih siksaannya. Juga Allah mengatakan fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Di sini Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita untuk kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung kita. Maka jika kita ingin berlindung, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mengetahui bahwa Allah Maha Pelindung baginya, dia tidak akan takut dengan segala sesuatu. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, Allah juga berfirman wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala berserta dengan orang-orang yang bertakwa. Sekarang Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang bertakwa. Bersama terus sama orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka jika kita mengetahui hal tersebut, kita akan tergiur menjadi orang yang bertakwa. Ya. Allah berfirman wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ya. Ini juga Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada kita bahwa Allah itu alim dan sifatnya itu adalah ya'lam. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa aja dalam hatimu, maka takutlah kepada Allah. Ya, Allah mengetahui ada apa dalam hati kita, buruk, baik, Allah melihatnya, Allah mengetahuinya.
Ya. Dan Allah berfirman, fa'alamu annahu la ilaha illallah. Allah juga ya berfirman, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah mengajarkan kepada kita untuk mengenal lebih jelas tentang makna nama Allah, Allah. Pemirsa Budapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ini adalah ayat-ayat bukti kepada kita semua untuk kembali mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an jelas Allah Subhanahu wa taala berikan satu perintah. Semuanya ini perintah, ya. Fi'ilul amr. Fi'il amr artinya adalah fi'il perintah. Memerintahkan kepada kita untuk mengetahui Allah, ya, melalui sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an Al-Karim yang secara khusus menyebutkan asma dan sifat-sifat Allah tak terhitung jumlahnya. Begitu banyak jumlah ayat tersebut sehingga tak dapat dibandingkan dengan penyebutan perkara lainnya. Betapa tidak penyebutan asma dan sifat Allah merupakan ungkapan yang paling agung dan mulia di dalam Al-Quran. Ya, bahkan hampir setiap akhir ayat Allah Subhanahu wa taala ya selalu berikan pengetahuan terhadap kita akan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan juga perbuatannya jumlahnya sangat banyak, apalagi jikalau dibandingkan dengan penyebutan mengenai makanan, minuman, dan pernikahan di dalam surga. Ya, jika kita teliti itu Al-Quran dari pertama Al-Fatihah sampai An-Nas, maka kita akan banyak mendapatkan ya Allah berbicara berkaitan dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya juga perbuatannya lebih banyak daripada membicarakan tentang makanan, minuman atau pernikahan di dalam surga, yang itu semuanya kenikmatan, ya begitu. Ayat-ayat yang menyebutkan asma serta sifatnya mendapatkan kedudukan lebih mulia daripada ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat. Ya, ayat-ayat yang menyebutkan asma wa sifat itu mendapatkan kedudukan lebih mulia. Mengenal Allah, memperdalam mengenal Allah dari nama-namanya ya. Ya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kedudukannya lebih tinggi. Ya. Dari apa? Dari ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat. Dan ayat-ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran karena menyebutkan asma dan sifat Allah adalah ayat kursi. Disebutkan ayat kursi adalah ayat yang termulia. Kenapa? Di dalamnya disebutkan adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Nabi SAW, beliau pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, atadri ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam? Qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba biyadihi fi sadrihi wa qala liyahnikal ilmu abal munzir. Ya. Beliau Nabi SAW bertanya kepada Ubay, atadri ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam? Apakah engkau mengetahui ya ayat apa yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Ubay mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Fadaraba biyadih. Maka ya, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuk dada Ubay bisadri wa qala liyahnikal ilmu aba mundir, ya. Dan beliau mengatakan sambil menepuk dada sahabat Ubay, ya. Beliau mengatakan, selamat atas ilmu yang kau miliki wahai Abul Mundir. Ya. Nabi SAW bertanya kepada Ubay akan ayat yang paling agung. Dan Ubay menjawab ayat yang agung itu adalah ayat kursi.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut hal tersebut, memukul dadanya Ubay, mengatakan ya, selamat atas ilmu yang kau miliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan selamat kepada Ubay. Kenapa? Karena pengetahuan Ubay terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, ya, pemirsa Pudapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah keindahan pengetahuan seorang terhadap nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka jadilah kita sebagai orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun surah yang paling mulia dalam Al-Qur'an Al-Karim adalah surat Ummul Qur'an, yakni Al-Fatihah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'ad radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innahu lam yanzil fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Qur'ani mithluha wa hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladhi utituhu." Sesungguhnya tidak pernah diturunkan, ya, baik dalam Taurat, Injil maupun dalam kitab Zabur, bahkan di dalam Al-Qur'an itu sendiri surah yang serupa dengannya, yaitu Al-Fatihah. Dialah as-sab'ul mathani, ya, dan Al-Qur'anul Azim, dua nama lain untuk surat Al-Fatihah yang diturunkan kepadaku. Jadi Al-Fatihah ini termasuk, ya, termasuk dari surat As-Sab'ul Mathani dan juga Quran Al-Azim, ya, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini diberikan nama kepada surat Al-Fatihah. Di dalam surat tersebut disebutkan asma dan sifat Allah yang lebih utama daripada penyebutan tentang hari kiamat. Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah, alhamdulillahi. Perhatikan, alhamdu itu udah sifat Allah Subhanahu wa taala. Lillahi sifat Allah, rabbil alamin, ya, nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanur Rahim, Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang apa? Menghantarkan surat tersebut menjadi yang disebut As-Sab'ul Mathani wal Qur'anul Azim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur yang lainnya bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad," surat Al-Ikhlas, setara derajatnya dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, itu sampai akhir. Ya, itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Kenapa? Qul huwallahu ahad. Nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan di situ. Qul huwallahu, Allahu nama Allah, ahad nama Allah dan sifat Allah. Allahu as-samad, samad sifat Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, sifat Allah juga. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di semua ayat itu apa? Sifat Allah dan nama Allah Subhanahu wa taala, maka ya, disebutkanlah bahwa qul huwallah, ya, derajatnya setara sepertiga Quran. Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, ya, maka perlu bagi kita semua untuk mendalami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Kenapa? Karena itu bisa menghantarkan kepada derajat yang tinggi, menghantarkan kepada cintanya Allah terhadap kita, menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, dalil-dalil yang disebutkan sangat jelas, ya, memperlihatkan urgensi mengetahui asma illahi wa sifatihi yang mulia ini. Di sisi lain, dalil-dalil tersebut juga menunjukkan betapa mulianya ilmu asma'illah wa sifatih ini dan banyaknya kebaikan yang terkandung di dalamnya.
Ilmu ini juga menjadi pokok keimanan dan salah satu rukun dari rukun Islam. Di samping menjadi salah satu pondasi dari pondasi-pondasi Islam, di atasnya dibangun harkat dan martabat Islam yang mulia. Akankah segala urusan manusia dapat sesuai dengan syariat? Dan akankah kondisi masyarakat dapat menjadi lebih baik jika mereka tidak mengetahui siapa pencipta dan pemberi rezeki mereka selama ini? Ya, ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Ya, akankah kondisi masyarakat dan syariat Islam itu baik, ya, saat seseorang tidak mengetahui siapa pemberi rezeki, siapa yang mengatur segala sesuatu ini? Terlebih lagi manakala mereka sama sekali tidak mengetahui seluruh asmaullah wa sifatihi, ya, yang tinggi dan sempurna, yang semua ini menunjukkan kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tercela seorang yang mengaku beriman kepada Allah tapi dia tidak mengetahui nama-nama Allah dan sifatnya. Ini tercela. Kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, ya, itu bisa kita ukur saat kita betul-betul mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku seorang orang yang beriman kepada Allah. Kita mengaku seorang yang muslim. Ya, muslim yang hak, tapi dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal dari nama-nama Allah dan sifatnya. Mahadzal insan. Manusia apa ini? Prioritaskan terlebih dahulu di dalam semua ilmu adalah pengenalan kita terhadap nama-nama Allah dan sifatnya. Kita, Anda boleh untuk menyibukkan diri tentang ilmu-ilmu yang lain atau mengkhususkan, ya. Kita khususnya ke muamalah syariah, kita khususnya kepada apa? Fiqh ibadah, kita khususnya kepada apa? Kepada yang lainnya. Ahlul lughah contohnya, ya. Itu tidak masalah. Tapi yang paling utama yang harus kita dalami adalah pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah dan sifatnya. Lantas jangan kita lupakan hal tersebut. Itu pondasi kita. Saat pondasi itu kuat, kuat pula amalan semuanya. Termasuk ilmu kita. Tapi kalau itu lemah, kalau pondasi kita lemah, pengetahuan kita lemah terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu kita diberikan rezeki oleh Allah ilmu yang tinggi di dalam muamalah syariah, di dalam apapun, dalam ilmu lughah Arabiyah contohnya, maka akan muncul darinya itu sifat takabur dan riya. Itu sebenarnya ilmunya tidak menjadikan dia semakin apa? Semakin tawadhu, tapi semakin takabur. Kenapa? Pondasi dia yang lemah. Maka dari itu, perbaiki pondasi kita sebaik-baik mungkin. Orang yang pintar, kata Syekh tadi, orang yang pintar itu adalah orang yang dia selalu memperkokohkan pondasinya, mengokohkan pondasinya, bukan sekedar memperindah bangunannya. Percuma indah bangunan tersebut jika pondasinya lemah. Yang bagus itu pondasinya kuat, bangunannya indah. Itu yang betul. Maka dari itu hal yang utama, ya, bahkan beliau tadi disebutkan bahwa, ya, termasuk dari hal yang pertama dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan ia terhadap ilmu agama. Dan hal pertama di dalam agama, di dalam pemahaman agama adalah pengetahuan ia terhadap Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya Allah yang wajib disembah. Tidak ada sesuatu pun yang wajib disembah selain Allah. Namun kebanyakan manusia justru disibukkan dengan dunia yang diciptakan untuk mereka.
bukan menyibukkan diri dengan Allah yang menciptakan semua itu. Allah telah mengingatkan hambanya dari kelalaian itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ya harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Poldapi yang budiman yang dimanapun Anda berada, ingatlah, janganlah perkara dunia ini, harta kita, anak kita, istri kita, jabatan kita melalaikan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa ada ujung dalam kehidupan kita. Yang ujung itu sebenarnya adalah awal kita menuju kemana kita beranjak, surgakah atau nerakakah. Ingatlah bahwa dunia ini sementara buat kita, hanya perjalanan saya. Bagaimana sih orang yang sedang berperjalanan atau bersafar? Mereka pasti membawa hal-hal yang hanya penting yang mereka bawa, hal-hal yang sangat urgen saat mereka butuhkan di dalam safar. Karena yang mereka inginkan itu bukan hal-hal tersebut. Yang mereka inginkan adalah sebuah tujuannya. Itu juga cara pandang kita harusnya kepada dunia ini. Cara pandang kita harusnya adalah jadikan dunia ini hanya sebatas apa yang kita perlukan saja. Tidak melupakan tujuan kita yang sungguhnya. Tujuan manusia apa? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ridhonya kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan manusia sesungguhnya. Tujuan manusia itu bukan menjadi hartawan, bukan menjadi menjadi seorang pejabat, Allah bukan. Wallahi bukan. Tujuan manusia sesungguhnya adalah menuju rahmat Allah dan ridha Allah, cinta Allah, sehingga dengannya kita masuk surga. Itu tujuan sebenarnya. Jadi saya ingatkan kembali, khususnya kepada diri saya sendiri dan juga kepada pemirsa Poldapi dimanapun Anda berada, kembalikan niat kita, kembalikan tujuan kita, apa yang kita ingin lakukan, apa yang kita ingin tuju, apa yang menjadi cita-cita terbesar kita seorang muslim. Jangan seperti orang yang Allah bilang, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Janganlah menjadi orang-orang yang jika melalaikan Allah, terlalaikan dengan dunianya, maka mereka menjadi orang yang rugi. Jangan menjadi orang yang merugi. Kita harus menjadi orang yang beruntung. Bagaimana menjadi orang yang beruntung? Kenali Allah, melalui nama-nama Allah dan sifatnya, beramal saleh, jadikan nama Allah dan sifatnya di semua kehidupan Anda. Anda beribadah, ketika sholat, Anda yakini bahwa Allah alim, sami', Allah maha melihat, maha mendengar. Jika Anda melakukan maksiat, ingat bahwa Allah syadidul iqab, Allah itu sangat keras siksaannya. Itulah liputkanlah atau jadikanlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala meliputi kita di setiap kesehariannya. Maka jika nama-nama Allah dan sifatnya meliputi kehidupan kita, apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang dia meliputi kesehariannya dengan nama-nama Allah dan sifatnya, maka yang terjadi hanyalah dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang-orang yang mengenal betul-betul Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang disampaikan untuk kali ini dan kesempatan kali ini. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terlebih kembali kita introspeksi diri, gali
diri kita sendiri, ukur kita sendiri. Seharinya setiap kali ingin kita tidur, ya, kita hitung apa yang kita telah lakukan. Jangan sampai dunia lebih mendominasi. Jangan sampai dunia yang lebih kita raih daripada akhirat. Setiap kali Anda ingin tidur, ya, renungi hari ini apa yang Anda lakukan, apa yang kita lakukan. Sehingga besoknya bisa kita perbaiki. Kalau hari ini ternyata terlalu banyak dunianya, besok kita mencoba untuk untuk dunianya dikecilkan lagi. Hadap kita itu akhirat. Jadikan segala sesuatu itu untuk akhirat. Bahkan kita bekerja pun jadikan hal tersebut itu untuk untuk akhirat, untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pesantren Al-Wafa